the box. Nah, saya justru ingin mencoba, katakanlah mungkin Avatar Ray punya beberapa ide ya, karena kita di sini kita ngobrol sebagai dua sahabat, punya beberapa ide yang mungkin bisa disampaikan dan nanti kita bahas diskusi lebih dalam lagi. Oke. Halo, saya Avatar Yoda dan Avatar Den. Apa kabar Avatar Den? Kabar baik, Avatar Ray. Ya. Oke, gimana? Kami lagi pakai Zoom, sambungan jarak jauh antar galaksi. Ya, sesuai janji kita di part 1, kami akan mendiskusikan pinpoint soal jobless. Karena masih pada bingung dan menjadi masalah global. Agak kontroversial sementara ya. Kita sedikit rubah, kita diskusikan strategi tetap produktif di saat pandemi. Agar dapat nanunit yang barangkali bisa menjadi strategi atasi dampak PHK dan seterusnya akibat pandemi COVID di Bali. Nah, seperti isi surat terbuka konglomerat yang banyak di medsos itu, yang lagi viral, konglomerat Indonesia kirim surat terbuka kepada Presiden Jokowi dan intinya mengatakan kebanyakan sebagian besar rakyat Jakarta terutama, mungkin di Indonesia juga serupa, dalam menghadapi kondisi saat ini lebih takut mati akibat tak ada penghasilan daripada terkena COVID. Nah, maknanya dalam lah pasti buat kita semua ya, buat saudara-saudara kita yang alami kesulitan ekonomi dan seterusnya. Sebenarnya kita menganggur kan bisa jadi hanya soal perkara mindset. Oke. Tak bekerja bukan berarti tak produktif. Dan sebaliknya bekerja juga bisa jadi tak produktif. Kan kira-kira seperti itu aja. Itu kan reality is ilusi gitu ya. Nah, di video yang lalu Avatar Den kan ada bahas reformulasi soal pariwisata ke depan. Nah, agar positif, ada added value, tetap asertif ya. Channel ini nggak dituduh hanya teoritis, bisa bantu jelaskan nggak isu-isu dalam kondisi seperti ini, terutama di Bali, Pemdanya mesti ngapain, barangkali kita sebagai stakeholder, sebagai orang Bali mesti ngapain, jadi ekonomi bisa bangkit lagi, kira-kira seperti itu. Silahkan, Dan Avatar, nanti saya tambah-tambah juga sedikit. Oke, baik. Jadi pertama-tama suara memang tadi agak terganggu sedikit, tapi nggak masalah. Ini realitasnya dan ini itu jadi senyum mungkin ya. Jadi suaranya tadi tidak terlalu semuanya terdengar dengan jelas, tetapi saya coba jawab apa yang ditanyakan oleh Avatar Ray ya. Jadi intinya memang tantangan kita sekarang masalahnya adalah dengan pandemi seperti ini itu banyak sekali orang yang kehilangan pekerjaan. Orang yang sebelumnya sebelum pandemi saja sudah banyak orang yang tidak bekerja atau orang yang katakanlah istilah kasarnya jobless atau pengangguran, apalagi saat ini ketika ekonomi semuanya terpuruk, dan ini persoalan dunia ya. Jadi sebetulnya kita membicarakan sebuah persoalan yang hanya lingkup Bali, tetapi juga lingkup global, internasional semua mengalami. Nah, jadi bagaimana tetap kreatif itu menjadi tantangan bagi kita. Bagaimana kita, tentunya kita tidak ingin berteori ya. Kita hanya ingin kita bisa berdiskusi, brainstorming, curah gagasan
Dan kemudian tentunya nanti ada pemirsa yang komen atau pemirsa yang mungkin bisa memberikan masukan, itu sangat berarti bagi kita. Kami hanya ingin mengajar agar peralatan ini justru jangan kita lepaskan, jangan kita biarkan, jangan diabaikan, tetapi justru kita belajar dari sini. Kita semua mengalami hal yang sama. Saya pribadi, kemudian sebagai orang bumi, Avatar Ray juga sebagai orang bumi juga mengalami semua hal yang sama. Semua terjadi penurunan di berbagai kehidupan, bidang kehidupan. Nah, saya hanya berpikir bahwa ketika kita coba beberapa inspirasi ya, atau gagasan atau ide atau bahkan praktek-praktek yang sudah dilakukan di beberapa tempat lain, mungkin termasuk di tempat kita di planet Avatar atau apalah namanya, itu di berbagai tempat yang kita sempat tahu dan dengar dari orang-orang. Jadi memang diperlukan apa ya, pola pikir yang mungkin tidak biasa sekarang, karena keadaannya pun keadaan yang luar biasa, extraordinary condition. Extraordinary condition ini tentunya kita juga jadi, kita kaget semuanya, kita terkejut, dan kemudian kita mengalami hal penderitaan yang sama, ya. Ini yang disebut dengan titik derita atau pain point yang sering kita diskusikan antara saya dengan sahabat saya ini, Avatar Ray. Dan ini pain points inilah yang harus dijadikan katakanlah semacam titik berangkat. Apa sebetulnya yang sekarang terjadi dan penderitaan mana yang paling terasa menghentak kita, ya. Ini dicari dan kemudian juga dicari solusinya. Nah, kita sekarang karena begini, di sektor pariwisata banyak sekali orang yang sekarang dirumahkan, berhenti bekerja, bahkan belum tahu sampai kapan. Nah, mungkin kita harus berpikir mulai sekarang gimana cara kita tetap hidup dalam keadaan seperti ini. Dan kami juga sebagai salah satu orang bumi yang mengalaminya, kita sebagai orang yang juga mengalaminya tak terkecuali di Bali, di Indonesia, dimanapun, kita juga sedang mengalami hal yang sama. Nah, apa kira-kira yang bisa kita lakukan? Nah, tadi pertanyaan dari, mudah-mudahan suara saya jelas terdengar di sana dan bisa terekam di situ. Jadi, Avatar Ray bilang bahwa ini perlu pemikiran out of the box. Nah, saya justru ingin mencoba, katakanlah mungkin Avatar Ray punya beberapa ide, ya. Karena kita di sini kita ngobrol sebagai dua sahabat, punya beberapa ide yang mungkin bisa disampaikan dan nanti kita bahas diskusi lebih dalam lagi. Nah, ini biar nanti katakanlah ada brainstorming, ada ide-ide yang muncul, dan kemudian ide-ide itu kita coba lagi bukan hanya dengan SWOT tapi dengan SOAR. Ada pendekatan baru selain SWOT namanya SOAR, yaitu strength, opportunity, kemudian ada responsibility dan sebagainya. Itu ada pendapat yang saya lihat bagus. Tapi kita juga lihat setiap hal yang menjadi opsi itu harus coba dicari kelemahannya, kekuatannya, pelangnya, kemudian tantangannya dan seterusnya. Gimana menurut Avatar Ray kira-kira? Jadi saya belum mencoba memberikan sebuah usulan konkret, tapi dari Avatar Ray sendiri ada usulan yang bisa kita pertimbangkan untuk diskusi. Silakan. Saya kebetulan kan pelaku di dunia real usaha gitu ya. Jadi membangun lapangan pekerjaan itu hampir sehari-hari kita kerjakan gitu. Jadi intinya begini ya. Sebenarnya di muka bumi ini kan rata-rata ada hukum sosial, hukum Pareto Principle something. Jadi kalau kita ngadapin satu masalah, misalnya masalah kita itu 80-100%, yang harus kita fokus benahi itu 20%-nya dulu. Nah, kita anggap 20% sekarang dunia pariwisata dampaknya di Bali apa yang harus dibenahin. Menurut saya ya, menurut Avatar Yoda. Jadi contoh misalnya, kita boleh bertanya dong, talent kok di grade 1, kita kok di grade 3, level warning ya. Nah, itu berarti mereka ada lobby yang lebih bagus daripada kita. Mungkin kondisinya serupa aja, tapi ya bahasa-bahasa standar kesehatan dan sebagainya kan ini debatable juga ya. Ya seperti itu, kira-kira seperti itu. Jadi yang saya perhatikan, talent membangun ini bukan baru sekarang, sudah lama ya. Kita pakai fakta sebelum terjadi pandemi deh. Talent itu pengunjung wisatanya, saya ngomong Bangkok aja, nggak ngomong seluruh Thailand ya. Sudah 3 kali lipat pengunjung Bali tahun 2019 loh. Bangkok aja. Ya, mungkin alasannya banyak. Tapi yang paling yang saya baca serupa dengan wisata di mainland China, itu
mereka mempromosikan wisatanya itu dari makanan dulu. Ya serupa aja kayak misalnya waktu orang pulang kampung hari raya. Kenapa mesti pulang kampung? Yang ada di mindset kita pulang kampung adalah ingat makanan di kampung gitu. Nah, jadi orang Thailand mungkin di Jakarta, di Bali juga banyak restoran Thailand. Kita biasa makan makanan Thailand. Nah, maksud saya khusus Bali, kecuali ke Bali, kecuali ke Jakarta, beberapa restoran menghidangkan makanan Bali. Apakah di luar negeri sudah digarap seserius ini? Kita belum tahu ya. Tapi yang jelas, beberapa makanan Bali itu bisa dikembangkan dengan lebih baik. Nah, ini juga menciptakan lapangan kerja. Nanti saya jelaskan ya. Jadi kita mulai dari step small, benahin kuliner kita dulu. Jadi pilih 10 kuliner yang kita mau kembangkan dalam kondisi pandemi sekarang, stakeholder, masyarakat yang mau belajar, waktunya untuk belajar, dan pengambil otoritas keputusan, akomodasi, rangkul, embrace masyarakat semua untuk diajak bertemu. Jadi misalnya step small-nya, langkah kecilnya, benahi street food dulu di Bali. Nah, sekarang kan banyak chef, master chef ya di Bali itu yang hotel itu juga pekerjaannya mungkin jauh lebih sedikit dibandingkan hari normal. Nah, kita rangkul mereka semua, benahi street food-nya, adakan kelas-kelas untuk perbaikan ini mulai dari yang ada. Jadi ajak teman-teman di Bali bahwa bekerja itu UKM, pengusaha-pengusaha UKM beberapa kali ngalamin kondisi seperti sekarang, waktu bom, sekarang juga tetap mereka survive. Nah, maksud saya adalah agar para wisatawan yang mau ke Bali bukan hanya mau menikmati alamnya, mau menikmati budayanya dan atau masyarakatnya, tapi juga mau menikmati makanannya. Mulai dari sini step small-nya, menurut saya bisa meningkatkan banyak lapangan kerja. Contoh di Bali yang sudah dilakukan oleh gubernur sekarang, contoh arak Bali yang dilegalkan, saya lihat itu bisa juga untuk salah satu solusi untuk ngangatin badan, katanya juga konon bisa untuk pandemi. Nah, itu dikembangkan dengan berbagai model minuman kekinian barangkali ya. Terus makanan misalnya bebek, kita unggulkan contoh bebek goreng Bali ya, seperti bebek tepi sawah, maaf ya ini sponsor, bukan sponsor maksudnya. Terus yang lain-lain lagi semacam lawar apa dimodifikasi, dan atau kita adakan orientasi sekolah, contoh kayak kalau kita pergi ke Korea misalnya ya, ke Korea kan diwajibkan semua travel agent itu wajib kita ikut sekolah membuat kimchi. Nah, ke Bali bisa buat seperti itu. Misalnya kita siapkan dulu banyak-banyak apa siapkan, hampir semuanya siapkan. Ini unit-unit sampai kecil deh, kelompok-kelompok kecil. Jadi mau sekolah buat makanan Bali, misalnya sate lilit mau di mana. Nah, itu kan menciptakan lapangan kerja juga. Jadi bekerja tidak harus seperti yang sebelumnya, karena pandemi ini memaksa kita merubah pola pikir soal pekerjaan maupun wisata masa depan ya. Yang saya udah baca ulasannya adalah nanti ke depan naik pesawat pun nggak seperti sekarang, mungkin akan berubah ya, jaraknya berubah ya, standarnya berubah, dan hanya ada dua jenis nanti. Jadi yang saya baca ini pun masih black swan ya, masih sampai hari ini kontrol apa belum pasti seperti itu. Jadi contoh misalnya kita kembangkan wisata premium di Bali. Nah, itu ambil kelasnya. Sekarang kan udah jalan seperti itu. Jadi wisata premium itu akan menghasilkan apa devisa yang cukup ya. Terus kembangkan juga wisata domestik untuk orang banyak, street food misalnya. Barangkali ngambil kelas bawah dari Australia misalnya, kelas-kelas yang menengah ke bawah itu juga diakomodir, cuman kelompoknya dipisah. Jadi yang saya mau katakan adalah lapangan kerja itu bisa tercipta hanya dari makanan dulu aja. Ini kan yang saya baca ulasan BPS, industri makanan di Bali itu hampir 30%. Nah, kalau ini dikemas lagi lebih bagus, bisa naik lagi. Apalagi misalnya sometime master chef dari yang sering tampil di Discovery, National Geographic itu diundang, seperti cerita saudara kita di Minang itu, dia ngundang tokoh itu untuk buat rendang.
misalnya, dan di explore di TV-TV internasional. Jadi lama-lama makanan Bali akan terkenal gitu. Nah, bukan hanya soal makanannya, industrinya juga akan hidup, lapangan kerja otomatis terbuka. Seperti itu kira-kira. Apa Tarden? Yang dirimu lihat apa lagi? Barangkali nggak setuju pun oke loh. Kira-kira seperti itu. Oke, jadi saya tangkap apa yang disampaikan sahabat ya, Avatar Ray. Tapi memang tadi ada kendala dengan suara, ada beberapa gagasan yang mungkin lewat. Tapi saya ingin sampaikan bahwa mungkin untuk mengakhiri episode 2 ini dia. Jadi kita membahas ini memang tidak sekali selesai. Tentunya kita bahas bisa berkelanjutan, bisa selesai. Karena persoalan ini pun memang sebetulnya sedang ongoing ya, sedang berjalan dan ini bukan persoalan ringan. Ini menjadi persoalan yang abadi ya, eternal problem dari setiap masa ke masa. Itu persoalan orang bagaimana memenuhi kebutuhan orang akan pekerjaan yang kemudian kebutuhan dia untuk mendapatkan penghasilan dan penghidupan, itu menjadi sebuah masalah yang perennial, sebuah masalah yang abadi. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa memang ini mungkin saat dimana harus mulai berpikir alternatif. Artinya pemikiran yang sama ini konvensional atau konservatif itu mungkin juga sudah mulai ditinjau kembali. Ibaratnya dalam dunia ilmiah, dunia keilmuan itu sebuah pandangan itu sifatnya verifikatif. Dia bisa diverifikasi ketika ada sebuah pandangan lain yang ternyata lebih sesuai dengan perkembangan zaman, lebih sesuai dengan konteks yang dihadapi, lebih efektif menyelesaikan problematik, maka itulah yang disebut dengan implementable dan applicable. Nah, jadi pemikiran saya tidak ingin masuk bahwa karena ada banyak sekali opsi yang bisa dibuka tentang itu. Tapi setidaknya ada sebuah semangat dari kita, dari para pengambil kebijakan, dari pemegang kekuasaan, bahwa pendekatan yang dipakai selama ini itu adalah sebuah hal yang bukan hal yang sakral. Dia bisa ditinjau kembali, dia bisa diuji kembali, diverifikasi kembali. Kemudian ketika ternyata itu tidak efektif, kita jangan insist untuk terus bertahan dengan pendapat kita hanya karena ego, atau karena gengsi, atau karena merasa lebih pintar. Karena sebetulnya kepintaran, kepandaian itu relatif sihnya. Setiap orang yang pembelajar, orang yang mau belajar, mereka lah yang sebetulnya survive. Bukan orang yang memang terlalu punya kemampuan atau punya gelar tinggi, lalu dia secara mutlak bisa lebih pintar, lebih efektif dalam problem solving, itu belum tentu. Nah, jadi mungkin itu sebetulnya poin terpenting dari diskusi kita pada hari ini, sahabat Avatar. Jadi kita juga nanti mengundang teman kita ya, alumni S1 Denpasar maupun alumni Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung yang menjadi teman kita. Mungkin nanti satu saat bisa kita ajak diskusi di sini. Bali, ya. Bisa menuai pikiran-pikiran bernasnya, pikiran-pikiran yang brilliantnya. Dan kita satu hal mungkin harus ditanamkan adalah bahwa jangan mensakralkan sebuah pemikiran. Pemikiran itu adalah sebuah hal yang dinamis dan dia bersifat responsif serta antisipatif terhadap problematik yang berkembang. Itu yang mungkin jadi pelajaran, lesson penting hari ini dengan obrolan kita. Itu mungkin Avatar. Jadi dari saya nanti mungkin kita bisa lanjutkan untuk elaborasi. Contoh-contoh tadi sangat bagus. Ya. Tapi saya ada beberapa gagasan yang mungkin karena sinyal tidak terlalu sedang sempurna di Bali ini. Jadi ada beberapa gagasan yang terlewat, tapi nanti itu bisa kita evaluasi setelah kita lihat diskusi ini. Nanti bagaimana hasilnya, nanti itu akan bisa dilanjutkan. Oke, begitu Avatar Ray. Semangat. Mungkin saya mau simpulkan sedikit, nanti kita next di episode yang lain. Jadi karena judul episode nomor 2 ini adalah soal strategi, jadi saya usulkan otoritas stakeholder di Bali tentukan dulu first thing first-nya. Jadi utamakan yang utama. Contoh misalnya mengambil strategi purple co. Jadi buat sesuatu yang agak beda, out of box misalnya. Ada nggak sapi warnanya ungu? Nah itu dulu sehingga semuanya jadi berpikir kreatif gitu ya. Terus ini kan masalah ide, ada desain, ada jual. Nanti tinggal fokus ajak stakeholder semua berpikir bahwa pandemi ini pasti ada hikmahnya. Jadi pasti ada hikmahnya. Jadi ya zaman dulu
nggak ada pekerjaan ini sekarang ada ya. Mungkin pekerjaan yang sekarang ini ke depan nggak bakal ada. Jadi karena itu kita harus berubah kira-kira seperti itu. Jadi tapi bagaimana juga komen teman-teman yang peduli boleh nanti kita bisa dalemin. Jadi intinya yang saya mau sampaikan adalah seperti apa katanya Socrates. Jadi sebenarnya nggak ada bangsa atau kelas suku atau apapun yang disebut unggul. Oke. Adalah bangsa atau suku itu mau mengulang terus nggak sesuatu yang mau ditekunin. Jadi spesialis ke depan akan mengalahkan generalis. Jadi saya mau ajak saudara-saudara saya di Bali fokus ini dulu. Jadi kita mau bangun apa, parpolkonya seperti apa, itu terus diulang sampai benar-benar profesional. Jadi jual itu aja fokus gitu. Habis itu begitu idenya sudah beres, desainnya sudah beres, tinggal jual masif. Saya rasa begitu aja, ya. Sip. Oke, saya Avatar Ray, Yoda Ray. Dan teman saya. Oke. Suksma ya, sampai di episode berikutnya. Sampai jumpa.